Siapa sih lo? Berani lo sama gue? Keluar asli si Neta yang udah berucap lo gue terhadap Melanie. Melanie menyeringai sesaat. Her, susah ngomong sama orang yang gak berpendidikan begini. Kakak lepas si Neta, berontaklah Neta karena ia merasa harga dirinya benar-benar telah dipermalukan. Kedua tangannya pun berusaha meraih wajah Melanie yang ingin rasa ia cakar-cakar, melukai wajah cantik itu, biar menjadi buruk rupa. Untung saja Neta pun ikut terkejut, lalu menoleh menatap wajah sang kakak. Sang kakak tersenyum lalu menggelengkan kepalanya seperti memberikan sebuah tanda bahwa tak usah melanjutkan pertengkaran mereka. Sudah ya sayang, gumam pria itu selanjutnya. Tapi kak, sudah ya, kembali pria itu menggelengkan kepalanya. Dan Neta pun paham jika sang kakak telah berkata demikian maka ia harus mendengarnya. Ia pun takut, jika sang kakak ikutan marah maka runyam masalahnya. Kita pulang yuk sayang. Ibu Melanie, sudah ya, jangan diperpanjang lagi. Melanie terkejut karena si Eka yang seorang cleaning service di kantornya bisa sebenarnya ini seberani ini memotong perkataannya. Kamu, kata Melanie namun terpotong lagi oleh pria itu. Udah yuk, pria itu pun menarik Neta untuk segera meninggalkan kedua gadis itu karena ia pun tak tahu lagi harus berbuat apa. Takutnya akan terjadi perkelahian dan bisa saja Melanie akan hancur jika dihadapkan dengan Neta. Tak ada jawaban. Mel, it's okay Her. Sorry, kalau kejadian seperti ini lo harus disaksi di depan mata lo sendiri, kata Melanie dengan bibir bergemetar. Kantung matanya pun rasa-rasa sudah tak lagi mampu membendung air mata. Lo yang sabar ya, kata Hera sambil mengusap pundak sahabatnya itu. Gue baru kali ini ada yang berani seperti ini Her. Sudahlah, lupain aja. Lagian kalau gue lihat awal sih, kedua pihak sama-sama salah. Tapi kan lo tahu sendiri, gue paling benci dibohongi, kata Melanie sambil mengeluarkan air mata. Dibohongi dalam hal pekerjaan saja kan, dan lo nggak dibohongi dalam tanda kutip, you know maksud gue kan? Ya sudah, berarti besok tinggal lo selesai aja tuh, Jess di kantor, kata Hera. Iya sih. Sesaat Hera berpikir kemudian menatap dalam-dalam wajah Melanie yang tampak masih berusaha menyeka kedua pipinya dengan sapu tangan. Tapi apa lo nggak coba melihat dari sudut pandang mereka, khususnya si cewek tadi? Jika lo ada di posisi cewek itu dan tiba-tiba ada cewek lain yang datang apa yang lo lakuin ke cewek itu? Hera mengeluarkan opini lainnya yang baru saja terpikirkan. Iya, itu menurut lo, tapi 80% perempuan akan memakai emosi di awal jika cowok yang dicintainya dipermalukan di depan orang banyak, apalagi yang mempermalukan seorang perempuan seumurannya, kata Hera. Dan gue gak yakin kalau lo di posisi itu bakal gak ngelakuin hal yang meski ia masih marah dan masih belum menerima apa yang dilakukan oleh gadis itu kepadanya. So, lo cukup dewasa lah untuk mengartikan maksud gue barusan, jawab Hera sambil mencoba tersenyum di hadapan sahabatnya. Siapa coba yang gak sedih kalau dibentak memakai kata-kata kasar seperti tadi, jawab Melanie cemberut. Udahlah, lupain aja dan besok saran dari gue lo panggil baik-baik sih. Siapa lagi nama cowok tadi? Eka. Ya, panggil baik-baik si Eka ke ruangan lo dan lo minta penjelasan darinya tentang apa yang terjadi hari ini. Coba pakai hati dan pikiran layak seorang pemimpin yang bijaksana Mel. Jangan mengutamakan emosi lo ketimbang kesabaran lo. Apaan sih? Yuk jadi gak nih lo traktir gue, kata Hera sambil bertanya kepada Melanie perihal dirinya yang tadi ingin ditraktir. Jadilah, yuk. Melangkah berdua meninggalkan Mal ABZ. Tanpa Neta masih aja memasang wajah cemberut, sedangkan Eka sesekali menarik nafasnya dalam-dalam dan sedang berpikir apa yang akan terjadi setelah hari ini. Maka pun segera menggendong pundak gadis itu. Masih ngambek ya anak manis? Kak cemen ih, gitu aja takut, ujar Neta sambil menoleh ke Eka. Lo siapa yang takut? Tadi kenapa gak biarin? Kata Neta sambil tangan kanannya terkepal seakan ingin menunjuk sewajah seseorang. Lagian siapa juga yang gak sakit hati sayang? Kagak sih,
bisa punya hati malaikat, tapi sorry Neta nggak bisa digituin kayak tadi, jawab Neta membuat Eka menggertak pelukannya. Lepasin Ika, kenapa? Takut ya kalau cowok kamu ngelihat kayak gini? Tanya Eka. Cowok, hey, Neta sedang tidak berminat untuk berhubungan dengan cowok, catat itu. Adik kakak kok makin hari makin galak kayak gini sih. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Biar nggak ada cowok yang mau deketin Neta, jawab Neta membuat Eka sontak tertawa. Kamu normal kan? Lupain aja, Neta mau nanya ke kakak, ke Ar. Emang siapa sih cewek tadi kak? Berani-beraninya nuduh kalau kakak seorang cleaning service. Tanya Neta sambil menghentikan langkah dan Eka pun mengikutinya. Bersama pula mereka telah berada di depan pintu masuk mall. Hello, kok tiba-tiba diam? Kakak nggak kenal juga sih. Tadi kakak juga berusaha mikir, kenapa cewek itu nuduh kakak ke tadi? Jawab Eka berbohong. Yakin? Yakinlah, lagian emang kakak ada tampan cleaning service gitu? Neta pun memandang dari ujung kaki ke ujung kepala Eka. Iya juga sih, ujar sambil mengangguk. Bego tuh cewek, emang dia nggak bisa lihat apa wajah sekeren ini dibilang CS? Jawab Neta sambil geleng-geleng kepala. Kamu bisa aja Net. Bentar, tiba-tiba Neta tertawa terbahak-bahak lalu menatap wajah Eka dengan sangat seksama. Gak mungkin cewek itu tiba-tiba ngomong gitu kalau gak ada sesuatu. Maksud kamu dek? Tiba-tiba mata Neta membelak setelah memikirkan sesuatu. Sengaja Neta menggantung ucapannya dan membiarkan dirinya menyelesaikan ketawanya. Kamu kenapa sih dek? Berarti memang kakak itu punya tampan seorang cleaning service. Buktinya cewek tadi mengira kakak itu adalah CS di kantornya. Jawab Neta sambil tertawa terpingkal-pingkal. Aduh, sakit perutnya Neta. Ngakak kak. Tampak Neta memegang perutnya yang sakit karena tak mampu menahan tawanya. Gak malu apa ketawa di tempat kayak gini? Ntar dikira kamu lagi stres, ujar Eka membuat Neta. Kalau masih di tempat umum, kata Neta sambil menutup mulutnya sendiri. Pulang yuk, kata Eka selanjutnya. Nyesel deh bawa mobil sendiri, tahu gini kan bisa bareng ke Ar pulangnya, jawab Neta sambil memasang wajah cemberut. Lagian kakak tinggal di mana sih sekarang? Neta udah cari-cari dinanya ke ayah, tapi hasilnya nihil. Rahasia? Apaan sih pakai acara rahasia-rahasiaan? Tanya Neta cemberut. Kakak sibuk di luar kota, terbang dari kota A ke kota B. Jawab Eka membuat Neta yang mengerti bahwa sang kakak adalah calon penerus kerajaan Eka Wira pun menarik nafasnya dalam-dalam. Yah mau gimana lagi, calon penerus kerajaan kudu tega ninggalin adiknya sendiri seperti ini. Mendengar ucapan dari Neta tersebut membuat Eka tersenyum. Sabar ya sayang, setelah selesai semua urusan kerjaan kakak, kita liburan bareng, gimana? Tentu saja mendengar itu, wajah Neta berubah jadi sumringah. Janji ya kak? Iya sayang, kakak janji. Ya sudah, kalau gitu Neta tunggu, ujar Neta. Siap bos, kalau gitu Neta pamit ya kak, kata Neta sambil menyalin tangan Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Eka lalu menatap kepergian sang adik dengan sebuah senyuman. Maaf kakak sudah bohong ke kamu Net, lanjut bergumam pelan. Sehari setelahnya, dalam ruangan CS, tampak Eka baru saja membereskan perlengkapan kerjanya dan memasukkan sebagai ke tempat semula. Saat pagi tadi ia datang ke kantor telah mempersiapkan dirinya. Nantinya Melani memanggilnya menghadap di ruangan. Bahkan Eka pun telah siap jika dirinya didepak dari perusahaan ini sebagai CS. Namun jika benar itu terjadi, maka Eka telah merencanakan sesuatu di mana dirinya akan kembali lagi ke perusahaan ini. Tapi bukan lagi sebagai cleaning service, tetapi sebagai wakil dirut Eka Wira Group. Eka tampak melangkah ingin mengambil kursi kecil agar ia pakai untuk duduk sejenak. Namun saat baru saja ia ingin duduk, tiba-tiba seorang pria yang berprofesi dengan masuk ke dalam ruangan. Kak Eka, kamu di mana toh kak? Ya mas, ada apa? Eka menyahut, lalu pria itu, Ibu Melani, tanya Eka balik. Iya tuh, demen banget lo dipanggil menghadap. Lo habis buat masalah lagi ya? Tanya temannya itu. Gak tahu mas, mungkin ada sesuatu yang harus Eka kerjakan di ruangannya, jawab Eka sambil mengangkat kedua bahunya. Ya sudah, buruan lo ke sono sebelum Turatu Bengis naik pitam. Si masnya bisa aja. Ya udah, Eka tinggal dulu ya mas, kata Eka lalu beranjak dari kursinya. Yo wes, hati-hati lo tong. Oke siap.
Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel-novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.